Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah, amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu dosen semuanya dimanapun berada, juga saudara-saudara dimanapun berada. Kali ini kami akan menyajikan update informasi terkait tes baik TKBI, tes kemampuan bahasa Inggris, maupun TKDA, tes kemampuan dasar akademik. Jadi kemarin ya sudah difasilitasi oleh berbagai lembaga untuk diadakan TKBI dan TKDA secara online. Namun memang masih banyak yang belum mendapatkan kuota. Baiklah, kita lihat dulu. Jadi ini adalah lembaga-lembaga penyelenggara untuk tes TKBI dan TKDA. Antara lain, ini ada UGM, ya. Di sini jenis tesnya TKBI. Tapi kemarin ini, ya, ternyata UGM ini tidak menyelenggarakan TKBI tapi TKDA, ya. Untuk yang TKDA. Kemudian ITS EFL untuk TKBI, UPI, TESOL TKBI, PLTI untuk TEFLIN TKBI, ya. Kemudian dari Fakultas Psikologi UNAIR TKDA, PLTI TKDA HIMSI, ya. Ini masuk TKDA juga. Kemudian TPA Bappenas. Baiklah, kita lihat dulu update-nya hari ini per tanggal 29 April 2020. Mengingat besok tanggal 30 April adalah hari terakhir untuk memasukkan nilai atau sertifikat dari TKBI maupun TKDA yang ada di halaman Serdos Bapak Ibu semuanya. Oke, kita cek dulu satu persatu. Di sini terbuka untuk yang PLTI, ya. PLTI di sini, ya. Ini nomor 4 dan nomor 6, ya. PLTI mengadakan untuk TKBI dan TKDA, ya. Jadi ini halamannya untuk PLTI, Pusat Layanan Tes Indonesia, ya. Alamat websitenya plti.co.id. Jadi PLTI ini, ya, alhamdulillah sudah berhasil melaksanakan tes from home, ya, atau tes dari rumah via online. Di sini, ya, di sini pelaksanaannya mulai tanggal 27, ya, sudah dari kemarin sampai tanggal 30 April 2020. Besok terakhir, ya. Ini mengaksesnya di halaman websitenya member.plti.co.id. Ya, jadi di sini member.plti.co.id. Seperti ini halamannya. Bagi yang sudah pernah daftar bisa langsung login, bisa langsung masuk. Kalau yang belum, silahkan daftar terlebih dahulu. Ya, silahkan daftar terlebih dahulu. Ya, jadi bisa daftar. Bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin untuk persiapan juga, untuk persiapan mengikuti Serdos, ya, mungkin di gelombang 2 nanti, sesuai informasi gelombang 2 akan dibuka sekitar bulan Agustus atau September, ya, untuk gelombang 2 sertifikasi dosen tahun 2020. Silakan bisa daftar untuk persiapan. Oke, kita lihat dulu apakah ada kuota di sini atau tidak. Ya, kita masukkan username, masukkan password. Bisa login, ya. Oke, sudah login. Jadi Bapak Ibu yang belum punya bisa daftar dulu, kemudian nanti Anda bisa login, ya. Oke. Jadi ini halaman berandanya. Di sini ada halaman panduan yang bisa Anda download. Di sini ada untuk ambil tes baru, ya, TOEFL dan TKDA, ya.
Di sini halaman untuk pembayaran ya, umpamanya sudah berhasil mendaftar dapat kuota baru pembayaran. Di sini untuk cetak kartu, download aplikasi dan riwayat tes ya. Jadi ini di sini ya. Ini untuk cetak sertifikat ya, halamannya tinggal diklik nanti bisa terdownload sertifikatnya. Ini untuk download aplikasinya. Oke, kita lihat dulu ya. Kita coba ambil tes baru di sini. Pilih periode, pilih TFH April 2020, test from home. PLT-nya test from home. Oke, sudah muncul ya. Ini saya show aja, show 100. Oke, kelihatan semua. Bisa dilihat ya. Ini semuanya daya tampung. Ini sudah terisi semua dan ini bagian-bagian yang sudah selesai dilaksanakan. Oke. Di sini telah dilaksanakan semuanya ya. Nah, ini mulai ini yang tadi sudah, ini tes telah dilaksanakan ya. Ini mulai besok ya. Jadi terakhir berarti tadi ya, terakhir di jam 12.30 sampai jam 15. Ini terakhir ya, tadi sore. Kemudian ini besok ya, mulai jam 10.30 sampai 13. Ini daya tampung sudah penuh semua ya Bapak Ibu ya. Ini sudah penuh semua, 30 April sudah penuh semua. Next yang kedua, ini juga sudah penuh semua ya. Jadi kita cek lagi, sudah tidak ada lagi. Ini 135 sesi dengan per sesinya 20 ya. Jadi kalau kita hitung berarti PLTI ini sudah meluluskan nantinya ya. Kalau selesai semua berarti sekitar 270. 2700 ya. Jadi dikali 20, 135 kali 20. 2700 peserta yang mengikuti tes web ini ya, atau TKBI, tes kemampuan bahasa Inggris. 2700 ini untuk seluruh Indonesia ya. Tapi memang kemarin masih banyak yang belum dapat kuota ya. Ini saya sudah apresiasi betul ya. Saya sudah apresiasi kerja keras dari PLTI, Pusat Pelayanan Tes Indonesia, karena dengan waktu yang singkat ya bisa menyiapkan ya, bisa prepare untuk melaksanakan tes from home ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang belum dapat ya, harap bersabar ya, harap bersabar ya. Ini kira-kira akan dibuka lagi ini bulan depan ini ya. Insya Allah. Biasanya itu kalau PLTI itu sebulan itu bisa sebulan sekali minimal ya. Jadi bisa daftar dulu, kemudian nanti ketika ada kuota Anda bisa ikut ya. Jadi yang persiapan juga ya, yang persiapan Sirdos ya, seperti pengalaman teman-teman ini ya, harapannya Anda sudah punya sertifikat ya, baik TKDA maupun TKBI ya, sebelum proses Sirdos. Jadi nanti kalau pas sudah proses Sirdos enak nanti ya. Oke, kita coba lihat untuk yang TPDA ini ya, atau tes potensi dasar akademik. Kita cek dulu. Oke, ini juga periode April 2020 untuk tes potensi dasar akademik di PLTI. Oke, kita lihat ya, ini sudah terlaksana semua ya, ini sudah telah dilaksanakan semua ya. Ini sampai terakhir ya, sama ya, tadi
siang ya, jam 10 sampai 12.30 ini terakhir sesi telah dilaksanakan. Ini mulai besok lagi, mulai jam 8 pagi ya. Ini sudah mulai lagi besok ya. Ini besok terakhir, ini daya tampung penuh semua. Ya, kita lihat juga di sini. Ini juga daya tampung penuh. Semuanya penuh ya. Sudah terakhir ya. Ini juga 135 sesi. Jadi sama ya. Ini untuk yang TPDA-nya ini juga mengeluarkan 135 sesi. Berarti sekitar 2.700 peserta yang sudah dilayani. Ya. Kalau di total antara TOWAB dan TPDA berarti sudah 5.400 yang sudah dilayani oleh PLTI ya. Apresiasi luar biasa PLTI ya. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin ada sempat error ya, silakan, saya yakin Anda masih bisa komunikasi dengan PLTI ya. Di sini ada hubungi helpdesk-nya. Di sini jelas sudah ya. Ini jelas kontak personnya ini ya. Saya kira kalau hari-hari ini memang mungkin tidak bisa dihubungi ya. Mungkin karena memang sibuk ya untuk melaksanakan tes from home itu ya. Karena setiap orang itu ada pengawasnya ya, sehingga memang betul-betul ya setidaknya itu dilaksanakan oleh PLTI ya. Artinya untuk mengawasi betul ya. Oke, jadi fix ya, PLTI tidak ada tambahan kuota sepertinya sampai besok, sampai akhir Anda melakukan penilaian persepsional ya. Oke ya, jadi ini sudah untuk yang PLTI ya, tidak ada kuota lagi. Yang TKDA, PLTI ini juga tidak ada lagi, nomor 4 sama nomor 6. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang UGM ya. Oke, UGM. Nah, ini yang UGM. UGM ini kalau di sini kan dia TKBI ya. Kemarin juga sempat jadi pembahasan teman-teman ya. Ini di sini TKBI kok dia nyelenggarakan TKDA gitu ya. Jadi memang di sini siapnya adalah yang TKDA ya. Jadi untuk yang TKBI tidak melaksanakan, untuk yang UGM ya. Ini sudah kita cek semua ini ya. Jadi di sini ya, untuk data peserta ya TKDA tanggal 27, 28 dan 29 April 2020. Ini semuanya sudah terlaksana ya. Ini sudah ada keterangannya. Pendaftaran sudah tutup ya karena kuota penuh, sudah penuh ya. Kemarin link pendaftarannya itu di sini loh. Nah, di sini ya. Jadi kemarin itu pendaftarannya menggunakan Google Form ya, dan Google Formnya dibatasi. Jadi kalau sekian sudah terpenuhi, maka dia otomatis close ya. Jadi auto close ya. Ini emailnya ya. Kalau ada yang mau email, ini upap.psikologi@ugm.ac.id ya. Ini jadwalnya ya. Jadwal untuk TKDA UGM Senin 27 ini 2 sesi, Selasa 2 sesi, Rabu 2 sesi. Ya, kita lihat dulu berapa orang lulusannya ini ya. Oke, ini untuk yang UGM ya. Ini tanggal 29 ya, ini yang satunya. Kita lihat dulu. Sesi 1, sesi 2. Ini tanggal 29 saja ini ya. Oke, ya. Ya. Jadi ini untuk jadwal TKDA dari UGM dulu ya. Sorry. Oke, ini yang UGM ya.
Ini yang ada ya, yang disebutkan di sini. Ini adalah daftar peserta untuk tanggal 29 ya. Ini saya tidak nemukan untuk yang 27 sama 28. Ini ada apa ya pertanyaannya ya. Apakah skor PAPS bisa digunakan untuk sertifikasi dosen menggantikan TKDA? Tidak bisa ya. Jadi tes PAPS ya. Jadi ya yang punya sertifikat ya TKDA dari UGM ya, itu bisa dilihat kalau tulisannya itu TKDA pasca sarjana ya, itu tidak bisa digunakan untuk proses serdos ini. Yang bisa digunakan kalau tulisannya cuma TKDA saja, jadi tes kompetensi dasar akademik yang tidak ada pasca sarjananya ya, itu bisa dicek ya. Kapan jadwal tesnya? Ini jadwalnya 27, 28, 29 ya. Pembagian jadwal peserta oleh panitia. Apakah TKDA harus datang UGM? Tidak usah ya, karena online ya. Biayanya berapa? 350.000. Pembayaran bagaimana? Via virtual akun ya. Jadi ini ya, ini yang sudah dilaksanakan oleh UGM ya. Kalau kita lihat di sini, cuma di sini jadwalnya ini hanya tanggal 29 ya, sesi 1 sama 2 berarti sudah selesai tadi ya. Ini 160 ya, sesi 1, sesi 2 juga sesi 2 125, berarti kalau di total jadi 285. Ini sudah meluluskan itu. Di UGM melaksanakan yang TKDA ya, jadi bukan yang TKBI ya. Ini mungkin ya, kurang tahu, mungkin ada kesalahan atau bagaimana. Yang jelas ini, dan ini diakui ya, ini diakui ya. Ini websitenya ini ya, upap.psikologi.ugm.ac.id/TKDA ya, ini semua. Oke, jadi ini sudah kita review, dan UGM tidak ada kuota lagi per hari ini ya. Saya cek belum buka lagi. Oke, sekarang untuk yang ITS ya, ITS dulu. ITS, lihatkan di ITS. Oke, ini untuk yang ITS ya. Websitenya nih bahasa.its.ac.id ya. Saya ulangi ya, bahasa.its.ac.id. Ini memang dia TKBI ya. Nah, ini sudah saya cek semua halaman websitenya, sudah saya oprek-oprek, saya lihat ya. Di sini tidak membuka tes untuk yang daring atau online ya. Di sini ya, bahkan ada informasi terkait tes yang keperluan untuk serdos. Ini yang umum biasanya ya. Ini yang umum biasanya ketika kondisi normal, bukan situasi pandemi seperti sekarang ini. Ini bisa Senin sampai Kamis ini ya. Di sini administrasi pembayaran ya, Jumat, ini Sabtu dan Minggu tutup ya. Di sini ini sudah saya cekkan juga ya. Ini untuk mencari di sini ya, untuk cari hasil tesnya, yang masukkan datanya bisa di sini ya. Tapi ini pun kosong ya, jadi tidak ada semuanya. Di pengumumannya juga tidak ada terkait ya, terkait tes ya dari TKBI. Jadi ini close ya, ITS close, yang ITS EFL close, tidak mengadakan tes ya. Oke, lanjut yang UPI Petesol ya. Ini untuk TKBI ya, TKBI. Kita lihat untuk yang UPI, punyanya UPI. UPI ini ya, balaibahasa.upi.edu ya. Ini websitenya untuk UPI, balaibahasa.upi.edu. Ini saya cari, kita cek ya di sini ya. Di sini ada
ya, kalau kita lihat ya, di sini ada pelaksanaan tes TOEFL dan TKDA ya. Oke, read more. Ini saya lihat ya, di sini pelaksanaan tes TOEFL dan TPDA, test from home. Wah, saya senang sekali ini ada info ini ya. Ya. Oke, cuma ketika dibaca ke bawah ya, di sini dia menginformasikan miliknya PLTI ya. Nah, di sini ya bisa dibaca, Balai Bahasa UPI bekerja sama dengan PLTI akan menyelenggarakan tes TOEFL dan TPDA secara daring yang bisa diakses dari rumah atau TFH untuk keperluan sertifikasi dosen. Pendaftarannya di member.plti.co.id. Nah, jadi ini sama ya. Jadi saya kira ini ya, jadi UPI ya. UPI ini dia bekerja sama dengan PLTI. Makanya tadi itu PLTI banyak sekali ya. Jadi di PLTI tadi kan banyak sekali yang bisa diakses ya. Ya, yang bisa diakses untuk, jadi kan sampai 2.700 ya peserta ya. Ya, dan itu ternyata memang dibantu oleh UPI ya. Ya, terutama untuk ya mungkin pengawas ya, termasuk ya penyiapan teknologinya ya. Jadi di sini kerjasama ya antara PLTI dengan UPI ya. Ini sama berarti penjelasannya, pelaksanaannya juga sama ya. Jadi UPI di sini sama PLTI. Nah, ini gabung iki ya, join ya, kerjasama ya. Oke ya. Di aplikasinya ya sama itu ya, termasuk pendaftarannya sama, jadi satu dengan PLTI. Jadi ini sudah melaksanakan tugasnya. Oke, lanjut untuk yang Unair ya, Unair. Oke, Unair. Nah, ini ya untuk yang Unair. Unair ini alamatnya psikologi, ini ya, psikologi.unair.ac.id/TKDA. Nah, ini websitenya untuk kemampuan, tes kemampuan dasar akademik ya. Ini ya, ini diakui ya, ini diakui oleh Dikti ya. Hasilnya langsung disinkronkan dengan database Serdos ya. Makanya jangan asal mengikuti tes itu ya. Pilih tes yang memang diakui oleh tim Serdos nasional, sehingga nanti hasilnya atau sertifikatnya diakui ya. Oke ya, ini juga kemarin sudah dibuka ya, ini sudah ada cara daftarnya semuanya ya. Semuanya ini sudah ada jadwalnya ya. Sudah ada jadwalnya ya. Ini sudah penuh semua kuotanya, daring semua ini loh. Waktunya kuota peserta ini juga sudah penuh semuanya ini ya. Ini sudah penuh semuanya, jadi tidak ada lagi. Sudah saya cek, sudah saya klik semua. Ini tidak nemu tambahan kuota, tidak nemu ya, sudah habis. Ini FAQ nya ya, bisa saya bacakan. Apa yang diujikan dalam tes TKDA? Tes TKDA mengukur kemampuan verbal ya, 3 subtes, numerik 3 subtes, dan figural 2 subtes. Di verbal, numerik, sama figural ini yang diujikan. Berapa skor minimum? Skornya minimum 200, maksimum 800. Rata-rata skor TKDA 500 dengan standar deviasi 100. Oke ya, jadi mengapa tidak muncul menu daftar tes ya? Ini ya. Jika tidak muncul menu daftar tes, maka kami sedang tidak ada jadwal. Jadi kemungkinan tidak ada jadwal. Kapan hasil tes akan diberikan? Sertifikat hasil TKDA ya, peserta dalam negeri ditunggu paling lama 30 menit ya. Jadi kemungkinan yang besok baru tes itu nanti langsung nilainya keluar. Jadi bisa Anda gunakan untuk penilaian persepsional ya. Oke, ini untuk yang peserta dalam negeri. Untuk yang luar negeri
akan dikirim melalui email. Apakah hasil tes TKDA terkoneksi dengan sistem Serdos Dikti? Iya, hasil tes akan otomatis tersinkronisasi dengan sistem di server Serdos Dikti. Bagaimana cara pembayaran tes TKDA? Peserta akan mendapatkan email nomor rekening apabila telah melakukan pendaftaran dan mengisi data yang diperlukan pada saat mendaftar online di laman psikologi.uner.ac.id/TKDA. Pembayaran bisa transfer melalui teller ATM, internet banking maupun mobile banking dengan menyertakan berita nama peserta tes TKDA. Ya, untuk pembayaran ini harus hati-hati ya. Jangan sampai ada oknum-oknum ya yang menyalahgunakan situasi kondisi seperti sekarang ini. Pokoknya intinya harus benar-benar dicek bahwa itu memang rekeningnya dari lembaga ya pelaksana tes ya. Kalau ini UNER ya UNER. Oke. Bagaimana konversi skor TKDA ke skor Serdos Dikti? Konversi skor TKDA ke sistem skor Serdos Dikti menjadi kewenangan pihak Serdos Dikti. Kami tidak ada kewenangan dan acuan untuk melakukan konversi skor. Ya, untuk konversi skor bisa dicek ya. Bisa dicek, ini sudah saya jelaskan lengkap. Oke. Berapa jumlah soal dan lama waktu pelaksanaan tes TKDA? Tes TKDA terdiri dari 8 subtes. 3 subtes mengukur kemampuan verbal, 3 subtes mengukur kemampuan numerik, dan 2 subtes mengukur kemampuan figural. Masing-masing subtes ada batasan waktu pengerjaan. Jumlah keseluruhan soal adalah 130 soal dengan total waktu pelaksanaan tes TKDA adalah 90 menit ya, jadi dipersiapkan. Apakah peserta TKDA yang tidak sedang berada di luar negeri pada saat pelaksanaan TKDA bisa mengikuti tes online? Untuk peserta luar negeri tidak bisa. Peserta yang ada di Indonesia wajib mengikuti tes dalam negeri dan hadir di lokasi tes. Ya, ini untuk umum ya, untuk umum ya, ketika kondisi normal ya. Tapi kondisi seperti sekarang ini COVID-19 ya, ini kemarin semuanya bisa online. Oke ya, jadi nanti silakan dicek di sini ya, di psikologi.uner.ac.id.tkda. Oke, kita lanjut. Ini UNER sudah ya. Untuk PLTI TKDA HIMSI ini juga sudah. Sekarang bagaimana dengan TPA Bappenas ya? Oke, ini sudah saya cekkan ya. Untuk TPA Bappenas ya, ini alamat websitenya koperasi.bappenas.go.id ya. koperasi.bappenas.go.id ya, penyelenggara tunggal untuk TPA atau Bappenas. Di sini ada TKDA ya. Kita cek di sini ya, ini menjelaskan apa itu TPA ya di sini. Oke, kita lihat di bawah ini ya, last update tanggal 15 April 2020, penghentian sementara penyelenggaraan TPA ya. Ini sudah saya cek ya. Jadi di sini untuk penghentian sementara, jadi tidak ada tes ya di Bappenas, baik untuk yang offline maupun yang online ya. Oke, bisa dicek. Ini sebetulnya jadwal yang ini yang 2019, yang 2020 belum ada ya. Jadi belum ada ya. Ini sudah saya cek juga, ini yang 2020 belum ada ya. Jadi ini untuk yang Bappenas ini juga ya, yang TPA Bappenas ini dia tidak melaksanakan tes ya. Oke ya, sudah jelas ya Bapak Ibu semua ya. Jadi yang melaksanakan tes UGM ya, kemudian UPI kerjasama dengan PLTI, kemudian UNER, itu saja ya. Dan sampai sekarang detik ini belum ada update informasi bahwa akan adanya tambahan kuota ya.
Oke ya, jadi bisa dicek sendiri, silahkan kalau mau dicek ya. Anda juga bisa lihat, ngecek sana, mungkin ada informasi terbaru ya untuk update ya. Insya Allah nanti kalau memang ada update informasi terbaru, saya juga akan menginformasikan baik di channel Telegram Info Sirdos, di grup WA Info Sirdos, ataupun nanti di channel YouTube ini Akhlis Update. Silahkan ikuti terus ya, silahkan di subscribe agar Anda nanti dapat notifikasi. Terima kasih. Share informasi ini pada rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.